Pendidikan belum rata, kemiskinan masih merajalela, diskriminasi masih banyak di mana-mana. Dan undang-undang untuk menghukum para koruptor pun rasanya makin jauh untuk bikin pelaku pada jera. Terus pemerintah mau ngapain lagi sih di 2023? Welcome to All In with me, Olin. Kemarin gue kaget baca berita. Tiba-tiba ada suntikan dana 7,5 triliun untuk menyelamatkan Garuda Indonesia yang secara teknis harusnya sudah dinyatakan bangkrut dengan cukup memalukan. Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, kinerja bisnis Garuda Indonesia udah oke dan utangnya sudah berkurang hampir 50%. So, dana suntikan itu bakalan dipakai buat beli pesawat baru. Padahal di akhir 2022 lalu, KPK baru aja kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus PT Garuda Indonesia Tbk 2010 hingga 2015 lalu loh. Ini kok udah ngebet banget pengen cepet-cepet belanja lagi. Kasusnya aja belum kelar, dan kalau memang bisnisnya meningkat secara organik, ya biarin aja dulu. Katanya 7 rencana kerja pemerintah di 2023, salah satu fokusnya adalah penghapusan kemiskinan secara ekstrim. Yes, gens. Pemerintah Indonesia tuh pengennya di tahun 2023 ini bisa nurunin kemiskinan penduduk Indonesia sampai 2,5 hingga 3 juta penduduk. Kalau lihat minimnya kolaborasi antar sektor sih kayaknya susah banget ya mau bantu rakyat apalagi sampai yang ada di pelosok Indonesia. Kecuali ada kepentingannya atau lagi butuh suara. Uluran pemerintah untuk rakyat miskin tuh kayak mangga, nangka, durian, rambutan alias musiman. Langkah-langkahnya sendiri terlalu banyak yang nggak efektif. Reformasi birokrasi cuma sebatas urusan dokumen. Harga bahan baku nggak dipantau. Belum lagi berapa banyak rumah dan bangunan murah buatan pemerintah yang banyak jadi sarang hantu. Rencana kerja pemerintah di tahun 2023 yang kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM dalam hal kesehatan dan pendidikan, gens. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi, ada 6 prioritas yang sejalan dengan transformasi kesehatan, yaitu yang sifatnya promotif preventif yang bisa menjaga agar masyarakat kita tetap sehat, bukan mengobati orang sakit ya. Lalu restrukturisasi dari rumah sakit di seluruh Indonesia. Ketiga, membangun sistem ketahanan kesehatan untuk membangun industri kesehatan. Keempat, pengembangan kecukupan sumber daya manusia kesehatan. Kelima, benerin sistem pembiayaan kesehatan. Dan keenam, menjadikan program kesehatan masa depan berbasis bioteknologi, information technology, artificial intelligence, dan semua teknologi kesehatan baru. Gue agak bingung nih, pemerintah kok nggak aware banget ya sama mental health rakyatnya? Nggak tahu apa jumlah orang yang bunuh diri di Indonesia tuh meningkat. Lalu kalau mau bahas pendidikan, kayaknya planningnya Pak Nadiem Makarim beserta para ahlinya cukup bagus ya. Apalagi anggaran Kemendikbudristek mencapai 80,22 triliun rupiah. Harusnya ya, program-program prioritasnya benar-benar bikin semua sektor dan aspek dalam pendidikan seluruh Indonesia ada peningkatan yang signifikan. Tapi menurut gue pribadi, ada satu PR pemerintah yang luar biasa penting sih sebenarnya. Pemerintah tuh harusnya bantuin para orang tua untuk mikir gimana caranya biar anak-anak Indonesia nggak kecanduan main gadget. Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan disenjap. Tahu nggak disenjap? Nggak tahu. Disenjap itu pekerjaan yang layak ya. Layak tuh kayaknya gimana salary nggak sih hari gini? Gaji nggak seberapa habis pak ongkos, belum kuota, belum kencan, dan hangout biar kita waras. Ya nggak? Butuh kan? Betul. Indonesia tuh juga nggak bisa disamain dengan negara lain yang semuanya bisa diganti dengan teknologi. Salah satu contohnya nih, jalan tol aja sekarang udah nggak ada yang jaga. Padahal nih ya, total pengoperasian jalan tol di Indonesia secara keseluruhan telah mencapai sepanjang 2.500 km dengan terbagi menjadi 66 ruas jalan tol. Kebayang nggak sih berapa banyak manusia yang bisa dapat kerja andaikan jalan tol minimal sebagian pekerjanya bukan mesin alias sama manusia. Belum lagi pekerja pabrik dan beberapa pekerjaan lainnya yang katanya bakalan nggak pakai tenaga manusia lagi seperti kasir, perakit, operator, dan lain-lain. Terus penanggulangan pengangguran iki piye kalau semua diganti robot. Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha. UMKM tertentu akan menjadi penggerak roda perekonomian yang relatif tangguh karena melihat dari sejarah Indonesia yang sering up and down, kebanyakan dari UMKM mampu bertahan kuat di masa kritis. Oke, gue setuju.
Tapi gue wondering aja, dengan asumsi bahwa UMKM ini bisa menyerap banyak tenaga kerja, apakah pemerintah sadar gaji pekerja UMKM ini seringkali jauh di bawah UMR, UMP, bahkan UMK? Kalau kita kembali ke poin satu tadi di mana pemerintah mau memberantas kemiskinan, tapi nggak sadar dengan hal ini sih, gue nggak yakin upayanya berhasil. Di satu sisi mau memberantas kemiskinan secara signifikan, tapi bergantung ke UMKM sebagai garda terdepan. Melepas tanggung jawab ke pengusaha kecil yang notabene juga masih merangkak biar bisa naik level. That is cruel, man. Oke, kita lanjut yang kelima, yaitu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas. Revitalisasi adalah cara yang dilakukan untuk menghidupkan atau menggiatkan kembali suatu program atau kegiatan. Entahlah, mau ngapain ya? Dengan begitu banyak industri yang harus direvitalisasi, kayaknya strategi pemerintah benar-benar harus fokus ke sumber daya alam Indonesia yang punya banyak potensi. Penguatan riset terapan juga harusnya bisa dibantu oleh mereka yang bolak-balik jalan-jalan ke luar negeri buat belajar atau bikin penelitian. Percuma buang-buang anggaran kalau pas kembali ke tanah air nggak bisa evaluasi, bantu cari solusi, atau bikin inovasi. Keenam, ekonomi hijau. Kalau ngomongin duit emang ingetnya yang hijau-hijau ya? Oke, ekonomi hijau itu maksudnya perekonomian yang rendah atau tidak menghasilkan emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, gens. Katanya sih pemerintah bakalan mensupport para pengusaha yang menjadi bagian integral dari pendanaan untuk mendukung berbagai sasaran pertumbuhan ekonomi hijau secara finansial. So, kalau kalian punya usaha yang berhubungan dengan green energy, green product, dan green-green lainnya, kayaknya bakalan lebih mudah nih dapat investor. Amin ya. Terakhir, yaitu ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi. Kalau hal ini gue nggak bakalan panjang lebar deh. Mudah-mudahan selain harapan biar semua rakyat Indonesia bisa nikmatin air bersih, air yang katanya tercemar limbah tinja, bisa diatasi ya. Nah, udah tuh. 7 rencana kerja pemerintah tahun 2023. Butuh kerja keras yang luar biasa ya. Hati nurani serta akal sehat dari banyak pihak. Dan integrasi yang berkesinambungan. Kita doain ya sama-sama biar pemerintah kita nggak cuma mikirin egonya masing-masing dan bikin konsep melulu. Tapi eksekusinya bisa bikin Indonesia beneran maju. Amin. Amin.